أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam pelindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam niat ketika kita menuntut ilmu ini, dan semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab yang sangat mulia ini, kitab Adabul Mufrad. Kita sudah sampai pada bab yang ke-7 di kitab aslinya di bab yang ke-7, yaitu bab uququl walidaini, bab durhaka kepada kedua orang tua. Kita telah sampai pada hadis yang ke-15. Urutan hadisnya adalah hadis yang ke-15 dari bab yang ke-7. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman, putra dari Abi Bakrah, dari ayah beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Artinya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam mengulang pertanyaan ini kepada para sahabat sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Diulang sekali lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar? Lalu para sahabat pun menjawab. Karena Rasulullah SAW tidak biasa mengulang pertanyaan ini kecuali akan ada pesan penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tatkala ketika itu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan informasi tersebut. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini ranking kedua, tingkatan yang kedua. Lalu ketika itu perawi hadis ini, yakni sahabat tadi Abdurrahman ibn Abi Bakrah ini, dia meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Tatkala Rasulullah menyebutkan 2 dosa besar ini, ketika itu Rasulullah SAW sedang nyender seperti ini. Artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dua perkara itu dengan keadaan biasa, dalam keadaan nyantai. Tatkala pada perkara yang ketiga ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan keseriusannya. Lalu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan tegaknya seperti ini, menunjukkan akan keseriusan Rasulullah SAW untuk menyampaikan perkara yang ketiga ini. Kata Rasulullah SAW, ala wa qaulu zur, ketahuilah, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ketiga adalah ucapan dusta. Ucapan dusta, berdusta. Mazala yukarriruha, kata perawi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulangnya. Diulang-ulang Rasulullah. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, diulang-ulang Rasulullah, yaitu perkataan dusta, perkataan dusta, perkataan dusta. Sampai-sampai perawi hadis mengatakan, ya laitahu sakat. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Andai kata Rasulullah SAW sudah cukup, tidak perlu lagi diulang-ulang kalimat tersebut. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang ke-15 dari kitab ini yang menjelaskan bahwa ada 3 dosa besar yang diurutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada urutan yang kedua ialah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Baik, apa itu durhaka kepada kedua orang tua? Kata para ulama, durhaka itu adalah diddul ihsan. Ihsan artinya berbuat baik, berarti kalau lawan daripada berbuat baik adalah menyakiti. Dikatakan seseorang itu durhaka tatkala dia telah menyakiti kedua orang tuanya. Imma dia menyakiti kedua orang tuanya dengan lisannya, dengan ucapannya, atau dengan sikapnya. Dengan sikapnya, misalnya menggerutu, misalnya berpaling dari orang tuanya, atau bisa jadi dia menyakiti orang tuanya dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya. Dan itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Apa saja bentuknya, selama itu dikatakan dapat menyakiti kedua orang tua kita, itu termasuk perbuatan durhaka kepada keduanya. Tentunya durhaka kepada kedua orang tua ini juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Ada tingkatan yang kecil durhakanya, ada tingkatan yang paling besar, ada durhaka yang besar, ada pertengahan. Tidak sama. Namun perlu kita garis bawahi bahwa kedurhakaan sekecil apapun kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar. Jadi jangan dilihat kecilnya. Ini kan cuma kecil. Paling kita menolak permintaan orang tua kok dengan ucapan Ini kan nggak terlalu seberapa gitu. Kita menolak permintaan orang tua dengan menggunakan bahasa yang paling santun. Dengan ucapan ini kan penolakan yang paling ringan. Mungkin ada penolakan yang lebih keras daripada itu. Dengan ucapan kita misalnya, udahlah, ibu nggak perlulah seperti itu. Ayah udah tinggalkan aja. Misalnya ayah kita atau ibu kita minta dibelikan sesuatu, kita ingin menolak itu. Kita katakan, udahlah nggak perlu, nggak usah beli-beli seperti itu. Ini kan penolakan. Terkadang ada penolakan yang ringan. Nggak ada lagi ucapan setelah itu. Ini kata para ulama, kecil, ucapannya juga sangat ringan, dan ini termasuk durhaka yang paling ringan kata para ulama. Namun ini termasuk dosa besar apabila dilakukan kepada kedua orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian ucapkan kepada kedua orang tua kalian ucapan itu adalah penolakan, mewakili dari penolakan yang paling ringan. Para ulama mengatakan bahwa kalimat itu ini adalah kalimat yang bisa mengurangi kadar keimanan kita. Subhanallah. Kalimat penolakan yang paling ringan, durhaka yang paling ringan yang dilakukan oleh seorang anak itu dapat menghilangkan, bahkan mengurangi kadar keimanan seseorang. Kenapa? Karena di saat seseorang mengatakan kepada orang tuanya, dia sudah tergolong fasik. Fasik itu lawan daripada iman.
Tatkala dia mengatakan di saat itu imannya turun. Di saat itu imannya berkurang. Disinilah para ulama mengatakan bahwa sekecil apapun durhaka yang dilakukan oleh seorang anak, maka termasuk dosa besar. Oleh karenanya para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua melalui ucapan yang terang-terangan, yang dengan kasarnya, yang begitu tegasnya kita mendurhakai orang tua kita dengan ucapan secara tegas. Ya banyak sekali contoh-contohnya yang bisa kita dapatkan dan mungkin pernah kita lakukan pengucapan itu kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi kata para ulama dengan suara yang tinggi, mengangkat suara yang tinggi, walaupun kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang benar. Kita diskusi sama orang tua ini terkadang ngeyelnya luar biasa, merasa dia lebih benar. Kita sudah sampaikan argumentasi begini. Namun karena orang tua sifatnya seperti itu, ya kita harus paham. Sudah tidak perlu ngotot. Terkadang kita juga terbawa emosi, ngotot sampai kita menyampaikan argumen kita, alasan kita dengan cara yang mengangkat suara, meninggikan suara kita dari suara orang tua kita. Ingat, walaupun kita dalam kondisi benar, posisi kita benar gitu. Orang tua kita dalam hal ini salah. Tapi tatkala kita menyampaikan dengan cara yang salah, maka terhitung salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bentuk pendurhakaan kita kepada kedua orang tua kita adalah dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan ya banyak sekali. Seperti kita menggerutu atau mungkin dongkol. Dari dongkolnya hati kita tersebut teraplikasikan dari perawakan tubuh kita. Seakan-akan kita ini sudah tidak suka. Sikap kita sudah tidak suka dengan apa yang menjadi pegangan orang tua kita gitu. Nah, ini termasuk kedurhakaan. Ya kecuali dalam hal-hal yang maksiat. Kita tidak bercerita itu. Kita hanya menceritakan tentang permintaan atau perintah orang tua kita dalam hal duniawi. Kalau dalam hal maksiat tentu tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua. Tentu kita harus menolak permintaan dan perintah tersebut. Namun ingat, caranya harus benar. Menolak apabila itu merupakan kemaksiatan, boleh kita tolak. Tapi ingat, penolakan harus dengan cara yang benar. Tidak dengan mengangkat suara, tidak dengan cara marah-marah, tidak dengan cara membentak. La haula wala quwata illa billah. Tidak dengan cara mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Orang tua kita dasar tidak memiliki pendidikan, bodoh, ini saja nggak paham, seharusnya sudah sampaikan ini loh, begini. Nah, ini dengan cara yang tidak benar dan ini termasuk kedurhakaan. Walaupun tujuan kita baik, tapi ketika kita menggunakan metode atau cara yang salah, maka itu bisa termasuk dalam kedurhakaan walaupun masuk pada tingkatan yang ringan. Jangan lihat ringannya, tapi berat dosanya yang perlu kita perhatikan. Baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran hadis lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini, ialah bagaimana metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat-sahabatnya. Di antara metode yang digunakan oleh Rasulullah dengan bertanya. Biasanya Rasulullah bertanya dulu, maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu A, B, C? Biasanya dengan metode seperti itu. Terkadang Rasulullah menyampaikan ilmu itu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan inti pokok yang disampaikan. Nah, metode yang biasa dan sering yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memantapkan pemahaman atau memantapkan para sahabat untuk memahami dan menghafal ilmu yang akan disampaikan oleh Rasulullah, biasanya dengan bertanya. Dan metode yang berikutnya yang bisa kita ambil dari pengajaran Rasulullah SAW, Rasulullah terkadang mengulang-ulangnya, diulang-ulang oleh Rasulullah SAW agar para sahabat bisa memahami dan menghafalnya. Kemudian hadis yang berikutnya
Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa para sahabat, namun diawali dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Cerita dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu beliau sudah menjadi seorang khalifah. Ketika itu Muawiyah menuliskan surat untuk Al-Mughirah. Mughirah ini salah satu gubernur beliau. Kalau tidak salah ketika itu gubernur beliau di Irak dan Iran bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, sebagai seorang presiden, khalifah, Muawiyah menuliskan surat untuk gubernurnya ini. Si gubernur Al-Mughirah tentu punya sekretaris khusus, namanya Warrad. Nah, ketika Muawiyah menuliskan surat kepada Al-Mughirah, kata beliau, "Wahai Mughirah, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Mughirah, tuliskan kepadaku apa saja yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah khalifah kepada Mughirah. Wahai Mughirah, tuliskan kepadaku apa saja yang pernah engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu, karena ini perintah presiden khalifah, Mughirah langsung menuliskan itu dengan sekretaris khususnya yang bernama Warrad. Warrad pun berkata, "Fa'amla alayya wa katabtu biyadai inni sami'tuhu yanha." Lalu Warrad mengatakan, aku pun mendengarkan Al-Mughirah mendiktehkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mulai aku catat, kata Warrad. Aku catat dengan tanganku apa saja yang aku dengarkan dari Mughirah. Lalu Mughirah menyebutkan di antaranya bahwa sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang pertama, kasratus su'al, yaitu banyak bertanya. Kasratus su'al, banyak bertanya. Maksudnya pertanyaan yang tidak penting. Kasratus su'al. Bisa juga maknanya, kata para ulama, adalah banyak meminta-minta. Ya, seperti pengemis. Pengemis itu kan meminta-minta bukan karena kebutuhannya, tapi karena memang profesinya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada dua penafsiran para ulama. Kasratus su'al di sini bisa maknanya adalah terlalu banyak bertanya, dan pertanyaan itu tidak penting. Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu tidak sama sekali menambah keilmuan dan tidak menambah keimanan. Pertanyaan seperti ini tidak boleh. Tapi kalau pertanyaan itu dalam bentuk diskusi atau ada suatu pelajaran yang belum dia pahami, kemudian ingin dia tanyakan agar memantapkan pemahamannya, tidak ada masalah. Namun pertanyaan yang tidak penting ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa ida'atil mal, yaitu menyia-nyiakan harta, membuang-buang dan menghambur-hamburkan harta, membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak dia butuhkan, dia habiskan uangnya di sana. Misal, ya baru-baru dan masih hangatnya pada ingatan kita, banyak sebagian besar kaum muslimin yang mereka membelanjakan harta mereka untuk membeli petasan, membeli sesuatu yang menurut mereka untuk menghibur diri mereka. Namun ketika pembelanjaan itu tidak pada tempatnya dan termasuk penghamburan terhadap harta, maka hal ini terlarang dalam Islam, termasuk dalam larangan ini. Kemudian larangan yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh tukang tulisnya tadi, yaitu qil wa qal. Qila wa qal. Qila wa qal ini artinya adalah katanya. Nah, kalimat katanya, kayaknya, atau persangkaan ini tidak boleh. Banyak di antara kita terkadang menukilkan suatu informasi yang kita juga tidak tahu kevalitannya. Kita tidak tahu sampai sebatas mana kebenaran informasi itu. Kayaknya sih, katanya sih, kayaknya dan katanya, ini tidak boleh dalam Islam. Kalau kita tidak tahu persis sejauh mana
kebenaran informasi yang akan kita sampaikan, lebih baik diam daripada kita salah. Kalau kita telah menyampaikan informasi itu kepada orang lain, lalu orang itu pun menyampaikannya kepada yang lainnya, bagaimana untuk memperbaikinya nanti? Makanya kalau kita mendapatkan sebuah informasi dari media apapun, jangan sekali-kali langsung kita meng-share-nya. Jangan langsung kita menyebarkannya. Apalagi kalau memang informasi itu kita tidak ketahui kebenarannya seperti apa. Baik, ada 3 larangan ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa kaitan hadis ini dengan durhaka kepada kedua orang tua? Tidak ada kalimat durhaka kepada orang tua dari 3 larangan ini. Bisa dilihat dalam hadis yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian lihat. Cuma 3 larangan Rasulullah SAW. Yang pertama, banyak bertanya. Yang kedua tadi apa? Menghamburkan harta. Yang ketiga, qil wa qal, katanya. Nah, 3. Mana kaitannya dengan judul yang kita bacakan, durhaka kepada kedua orang tua? Kata para ulama, ternyata dalam riwayat lain dicek oleh para ulama, ada satu lagi yang tertinggal, yaitu kalimat wa uquqil ummahat, yaitu durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Jadi ada riwayat yang lain. Para ulama mengecek kembali, di antara larangan-larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah yang tertinggal dalam riwayat yang lain, yang tidak disebutkan dalam hadis ini, yaitu wa uquqil ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dari judul yang kita bacakan ini. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat penjelasan daripada hadis-hadis yang kita bacakan. Kita masuk kepada judul yang baru. Judul yang baru yaitu bab yang ke-8. Bab yang ke-8 tentang la'anallah man la'ana walidayhi. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa? Yang mereka melaknat kedua orang tuanya. Kita bacakan hadisnya. Hadis ini diawali juga dengan kisah yang pendek. Kisah dari Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali ditanya. Ada pertanyaan kepada Ali. Ya, sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Ali. Wahai Ali, hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas kafatan. Wahai Ali, apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepadamu sesuatu yang belum pernah dikhususkan oleh Rasulullah kepada manusia yang lain? Maksudnya, adakah informasi yang khusus yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadamu wahai Ali, yang informasi itu tidak akan didapatkan kepada manusia-manusia yang lain, yang sahabat-sahabat yang lain pun tidak mendapatkan informasi itu? Kata Ali menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas illa. Lalu Ali menjawab, tidak ada. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan informasi khusus kepada kami, kepada Ali dan para beberapa sahabat yang lain, kecuali sebutkan, kecuali ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku. Qirab sayfi, dalam sarung pedangku. Lalu ketika itu Ali bin Abi Thalib pun mengeluarkan secercah kertas atau selembar kertas yang ada dalam sarung pedangnya tersebut. Summa akhraja sahifatan fa idza fiha maktub. Ketika dikeluarkan sepotong kertas itu, ternyata pada kertas itu tertulis. Apa tulisannya? La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini laknat yang pertama. Kepada siapa? Kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Untuk menyembelih buat sesajenan, buat penghuni pantai ini, pantai itu, buat penghuni gunung ini, buat penghuni sawah itu. Ini adalah penyembelihan untuk selain Allah. Pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu tertulis juga di sepotong kertas tersebut, la'anallah man sariqa manaral ardi. Dalam riwayat yang lain, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batasan tanah, orang yang merubah, memindahkan batasan tanah. Ini biasa terjadi di kampung-kampung. Ya mungkin di kota-kota juga pernah terjadi. Artinya batas tanahnya itu karena memang bisa dipindah-pindahkan, dia pindahkan batas tanahnya itu. Nah, orang yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini mendapatkan atau mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tertulis di kertas tersebut, la'anallah man la'anal walidaih. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini syahidnya. Ini yang perlu kita garis bawahi dari judul pembahasan kita, yaitu poin yang ketiga ini, yaitu Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang keempat, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat, ini yang keempat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Orang yang menolong muhdisan. Muhdisan itu pelaku maksiat. Pelaku maksiat diberi jaminan, diberikan jaminan, tidak dihukum. Ini termasuk hal yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kata para ulama, tafsiran yang lain, Allah melaknat bagi pelindung orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Muhdas. Muhdas itu adalah perkara yang baru, yang tidak terjadi, yang tidak ada pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, berupa ibadah. Ingat, berupa ibadah terkait dengan agama, terkait dengan syariat. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada sekelompok orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, perbuatan itu didukung, bahkan dilindungi. Bahkan tidak boleh ada yang mengusiknya. Tidak boleh ada yang mengatakan perbuatan itu keliru, salah. Dia pertahankan. Karena ini merupakan tradisi dari nenek moyang sudah bertahun-tahun. Maka bisa jadi ketika dia tahu bahwa perkara itu bukanlah perkara yang datangnya dari agama kita, dia tetap bela, mati-matian untuk membelanya, maka ini bisa jadi akan mendatangkan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah 4 perkara tersebut. Namun yang ingin kita titik fokuskan pada 4 kelompok orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali ini adalah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apa itu laknat? Kita sering mendengarkan kalimat laknat. Laknat. Laknat itu bisa kita terjemahkan terkutuk, mengutuk. Allah mengutuk. Maka kalau kita lihat definisi para ulama yang mengatakan bahwa laknat itu adalah at-tardu wal ibadu minar rahmah. Kalau sudah dikatakan laknat Allah, itu artinya rahmat Allah terjauhkan dari orang tersebut. Kasih sayang Allah tidak akan didapatkan bagi orang yang dilaknat. Ini maksud daripada laknat. Kalau dikatakan si fulan terlaknat, si fulan terlaknat, si fulan terlaknat, dalam Al-Quran kita dapatkan, dalam hadis banyak sekali Rasulullah SAW menyebutkan golongan-golongan orang yang terlaknat. Banyak kelompok-kelompok orang yang terlaknat disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maksudnya adalah orang tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, terlebih-lebih adalah di akhirat. Padahal kalau kita lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Rahmat Allah ini sangat luas sekali. Allah memiliki 100 rahmat. 100 rahmat kata Rasulullah SAW. 1 dari 100 itu Allah turunkan ke bumi ini. 99-nya masih Allah sisakan untuk kaum mukminin di akhirat. Jadi dari 1 rahmat, 1 kasih sayang Allah yang Allah turunkan, itu dinikmati oleh orang yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir nanti. Dan rahmat Allah yang 1 itu tidak hanya dinikmati oleh manusia, tapi dinikmati oleh jin, dinikmati oleh tumbuhan, dinikmati oleh binatang, hewan. Subhanallah, 1 rahmat yang baru Allah turunkan
di muka bumi ini, tapi dinikmati oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Kecuali siapa? Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat, dia terjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah laknat. Begitu juga laknat, kata para ulama, tingkatannya juga berbeda-beda. Ada laknat yang bentuknya besar, ada laknat yang bentuknya menengah, ada laknat yang bentuknya kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang orang-orang pembesar-pembesar, ulama-ulama, yang ulama tersebut menyesatkan umatnya, menyesatkan kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknatlah mereka. Mereka itu adalah tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, tapi tokoh dan pembesar ini bukan malah ingin memperbaiki, ingin memberikan pencerahan terhadap umat, tapi malah menyesatkan, mengajarkan sesuatu yang dapat menyesatkan kaumnya. Ada ulama seperti itu, ada yang disebut dengan ulama su'. Nah, ulama yang seperti ini terjadi pada golongan-golongan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka merubah-rubah, menukar-nukar, bahkan mereka menambah-nambah dan mengurang-urangi isi kitab yang Allah turunkan, Injil. Nah, orang seperti ini didoakan, wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknatlah mereka itu dengan laknat yang besar. Kalau di sini sebutkan dalam Al-Quran ini laknat yang besar, berarti ada laknat yang kecil, kata para ulama, ada laknat yang menengah. Namun sekecil apapun laknat tersebut, tetap saja itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang di dunia ini, apalagi di akhirat. Termasuk laknat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Mungkin timbul lagi pertanyaan baru. Apakah kalau ada orang yang sudah terlaknat karena melakukan beberapa perkara, pelaku yang mungkin melakukan beberapa kemaksiatan yang terancam laknat, seperti orang yang menyogok dan disogok. Dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang menyogok dan disogok terlaknat. Orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki terlaknat. Seperti yang kita sebutkan tadi, menyembelih kepada selain Allah terlaknat. Kemudian orang yang memindahkan batas tanah terlaknat. Nah, apakah ada kemungkinan bagi orang yang sudah terlaknat seperti ini mendapatkan rahmat Allah? Mungkin, selama orang tersebut masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat yang mendatangkan laknat Allah, ya dia akan tetap akan mendapatkan laknat tersebut. Namun ketika kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, lalu kemudian nyawa masih belum sampai ke kerongkongan, matahari belum terbit ke arah barat, berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan hal-hal yang melampaui batas. Perbuatan itu sudah melampaui batas. Ini batasan-batasan yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin. Tapi orang mukmin itu melampaui batas itu, artinya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Karena Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa syirik. Selama orang tersebut masih bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Berarti ada kemungkinan, mungkin bagi kita orang-orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mendapatkan kembali rahmatnya? Bisa. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, karena Allah itu mengampuni seluruh dosa.
Ingat, ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Ar-Rahim, Maha Rahim, Maha rahmatnya luas, Maha penyayang. Jadi jangan lupakan nama dan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Allah Maha luas keampunannya dan rahmatnya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil lagi daripada hadis tentang laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya adalah agar kita berhati-hati dalam melaknat. Bolehkah seorang muslim melaknat? Boleh. Namun kebolehan di sini sebatas apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya kalau memang ada kalimat tersebut kita dapatkan seperti Allah SWT melaknat orang-orang kafir, ya sudah sebatas itu saja kita melaknatnya. Namun ada orang yang melakukan perbuatan yang mendatangkan laknat Allah, sebaiknya tidak boleh kita langsung melaknatnya perorangan. Contoh, si fulan, si A melakukan sebuah perbuatan yang kita tahu perbuatan itu baru saja kita ngaji, itu perbuatan mendatangkan laknat. Lalu kita katakan kepada si A ini, kamu terlaknat loh. Kamu terlaknat. Sebaiknya jangan. Ya kita cukup menjelaskan bahwa perbuatan kamu itu, wahai si A, akan mendatangkan laknat Allah. Sebaiknya seperti itu. Jadi perorangannya jangan. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa untuk kehati-hatian bagi seorang muslim, seorang mukmin, agar tidak bermudah-mudahan untuk memvonis orang lain terlaknat. Hadis itu diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang mengeluarkan doa laknat untuk saudaranya, vonis laknat untuk saudaranya, laknat itu akan langsung naik ke langit. Ini hadis sesuai. Laknat itu langsung naik ke langit. Ketika sampai pada langit pertama, pintu langit itu langsung ditutup. Jadi doa laknat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditutup. Padahal laknat ini tadi, doa laknat ini mau menghadap ke Allah. Kata Allah perintahkan, tutup pintu langit. Karena tidak diterima doa laknat tersebut, akhirnya dia kembali ke bumi. Untuk masuk ke dalam bumi, pintu bumi pun ditutup. Sehingga laknat ini bingung. Mau kemana lagi dia? Saking bingungnya, dalam hadis itu diceritakan, dia pergi ke kanan, pergi ke kiri, pergi ke kanan, pergi ke kiri. Namun ketika dia sudah mentok, bingung, dalam kondisi bingung laknat tersebut, akhirnya laknat itu akan masuk kepada orang yang dilaknat tadi, si A tadi. Kalau si A ini berhak untuk mendapatkan laknat itu, ingat, jika si A itu berhak untuk mendapatkan laknat, maka laknat tadi karena dia sudah naik ke langit, turun ke bumi, tidak diterima, ke kanan, ke kiri, akhirnya dia datang ke A ini untuk masuk kepada A. Kalau dia berhak, namun ingat, jika si A ini ternyata tidak berhak mendapatkan laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapnya, yaitu kita. Maka hati-hati. Ketika kita memvonis seseorang laknat, mendapatkan laknat Allah, ternyata dia tidak berhak mendapatkan laknat Allah, berarti secara otomatis dia akan kembali kepada kita sendiri. Sama seperti ucapan kafir. Makanya vonis kafir juga tidak boleh sewenang-wenang kita mengucapkan kepada saudara kita. Kamu kafir, fulan kafir. Padahal kita tahu dia seorang muslim, terkadang dia sholat. Nah, vonis kafir yang diucapkan seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain, itu hati-hati. Kalau tidak berhak orang yang disebutkan kafir tadi mendapatkan vonis kafir itu, maka kalimat atau vonis kafir itu akan kembali pada diri kita sendiri. Sama seperti kalimat laknat ini. Makanya sebaiknya hati-hati untuk vonis laknat kafir, karena ini bukanlah wewenang kita, ini adalah wewenang para ulama. Maka sebaiknya kita tidak perlu untuk memvonis perorangan. Kalau perbuatannya boleh, karena kita belajar, kita tahu ada dalil yang menjelaskan perbuatan itu mendatangkan laknat. Tapi vonis apakah dia itu terlaknat? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cukup sampai di situ saja. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4
perbuatan yang mendatangkan laknat Allah dalam hadis ini, hadis yang ke-18 ini adalah yang paling penting daripada keempat hal ini adalah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah iya ada anak yang melaknat kedua orang tuanya? Ada atau tidak, Pak? Ada atau tidak? Kenapa pada diam? Ada atau tidak? Pernah mendengar ada anak yang melaknat, mengutuk orang tuanya? Ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin ada dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan lebih daripada itu pun ada. Sampai memukul orang tua, sampai menciderai orang tua. Ada atau tidak? Ada. Bahkan ada yang lebih kasar daripada itu, sampai membunuh orang tuanya. Ada atau tidak? Ada. Bahkan ada yang lebih sadis daripada itu, yaitu memutilasi orang tuanya. Subhanallah. Ada. Ternyata doa kehancuran untuk orang tua dari anak itu ternyata tidak sebatas itu. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Apalagi di zaman-zaman kita saat ini. Hanya sekedar orang tua tidak membelikan gadgetnya, HP-nya, dia tega membunuh orang tuanya. Hanya sekedar orang tuanya tidak memenuhi untuk membeli paket datanya, dia rela untuk menendang dan memukul orang tuanya. Berarti ada. Yang menjadi pertanyaannya bukan ada atau tidak adanya. Kok bisa sampai setega itu gitu? Seorang anak, apa yang merasuki anak ini kok bisa sampai melaknat, bisa sampai memukul, bisa sampai membunuh orang tuanya? Tidakkah dia sadar bahwa dia ada di dunia ini karena adanya kedua orang tuanya tersebut? Tidakkah seorang anak ini sadar bahwa sejak kecil dia dirawat oleh dia sampai besar? Andai kata orang tuanya tahu bahwa anaknya ini besar, kelak akan menyusahkan orang tuanya, kelak akan durhaka kepada orang tuanya, bahkan mencoba untuk membunuh orang tuanya, pastilah orang tuanya sejak kecil sudah dibunuh nih anak. Iya atau tidak? Kalau andai kata kita tahu anak kita yang baru lahir itu langsung ada tandanya, ini anak akan durhaka pada kita, ini anak akan berusaha membunuh kita. Sejak dia kecil kita tahu, andai kata tahu, apa yang sudah kita lakukan pada anak itu? Kita bunuh anak ini. Daripada dia akan bunuh kita, tapi kan kita tidak tahu. Nah, apakah ini tidak dipikirkan oleh seorang anak itu? Bagaimana orang tuanya yang melahirkan dia, ibunya yang telah mengandungnya sampai 9 bulan dalam kondisi lemah, bagaimana ibunya melahirkan dia dalam kondisi bertaruh nyawa, bagaimana ibunya membesarkan dia harus bergadang di malam hari, bahkan rela kedua orang tuanya bergadang agar anaknya itu bisa tidur, istirahat. Kok tidak terpikirkan hal ini oleh anak tersebut? Kok bisa dia melaknat, memukul, membunuh orang tuanya hanya hal-hal yang sepele? Dan ini wal'iyadzubillah tidak dilakukan kecuali bagi orang-orang yang dikuasai hawa nafsunya oleh bisikan-bisikan syaitan, sehingga dia melakukan perbuatan atau tindakan di luar dari batas yang ditetapkan oleh syariat kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah azan? Belum. Belum. Kalau belum, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Jam berapa azannya? Ya, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Kalau memanfaatkan 1 menit lagi melanjutkan hadis yang berikutnya atau bab berikutnya terlalu panjang. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, dan memberkahi anak keturunan kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang atau anak-anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga
kita termasuk orang tua yang diberikan anak-anak yang selalu berbakti kepada kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.